Kita ingin Ibu dan Bapak besok puasa itu puasa yang berkualitas. Jangan sampai sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atas. Lah maksud puasa besok akan banyak kamu lihat berapa banyak orang berpuasa besok kalau Ramadan, tetapi tidak diberi apapun kecuali yang dia dapat hanya perut lapar dan haus. Assalamualaikum dun sanak kasadonyo. Alhamdulillah basobok kito baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi taruih di jalan nan bana. Ba akaba dun sanak, apolai sehat sajo kasadonyo. Semoga kito sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kito nan sakaliko, ambo tengoan kadun sanak sadonyo. Video kegiatan tausiah, menyambut bulan suci Ramadan, 1443 Hijriah, di Musala Al-Hidayah, Kampung Pisang, Jorong 2 Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping. Senin, tanggal 28 Maret tahun 2022, bersama Ustadz Indra Suherman SHIMAG. Salamaik manonton sadodun sanak, dan bagi nan alun, tolong jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Tinggalkan komentar nan rancak, untuk membangun channel ko, sudah tuh, buliah di bagian kamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nan lain bagai. Tarimo kasih banyak kasadodun sanak, jangan diantian sabalun sudah menonton abis videonya, buliah ndak gagal faham, haha. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kito kako. Amin. Bulan diampuni dosa-dosa. Ya. Bulan penuh dengan rahmatnya Allah, bulan di mana di sana diampuni dosa-dosa yang lalu kalau kita sungguh-sungguh nanti beribadah. Bulan rahmatnya Allah, bulan melipat gandakan pahala-pahala kalau beribadah bagian dari yang lain. Pahala sunat waktu raja di bulan Ramadan diperkirakan sama dengan nilainya pahala wajib di luar Ramadan. Itu sunat, apalagi yang wajib. Nanti bagaimana ibu nampak mengaji baca Quran yang banyak, huruf-huruf nanti akan dilipat ganda. Kalau hari biasa 1 huruf dalam keadaan tidak berwudu awal, dinilai mungkin 10 pahalanya 1 huruf. Kalau kita baca dalam keadaan berwudu, dikasih 1 huruf itu 25 pahalanya dalam salah satu dalil. Kalau ibu baca dalam sholat, itu 1 huruf 100 pahala. Al-Lamim para huruf Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Para hurufnya itu Al-Lamim. 3. Hadis baca Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi ada alif di sini 1 huruf, ada lam di sini 1 huruf, ada 1 huruf. Setiap huruf itu ada pahalanya. Kalau dalam sholat, insya Allah diberi 1 huruf 100 kebajikan. Ada di tumetong pada huruf Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pandai mencoba tambah dulu. Besok kayak kemudian kita di sini Ramadannya salatnya berapa rakaat? 20 berarti 20 tarawih ya. Berarti di sini ada yang sebaliknya artinya.
sama aja simpang. Ini kamu sama kan? Makanya saat bahasan khususnya. Dan kalau yang bisa di sini zikir bersama, bahasan khusus. Jangan tak aja ekornya. Jadi ingat maksudnya. Jadi siap dia. Nah, jadi pahala ngaji itu nanti akan dilipat ganda. Lalu akan ada nanti kemah yang sangat besar di bulan Ramadan itu ada namanya bekor satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 pada tahun 83 tahunan. Di sini tidak ada, jarang sekarang kenapa? Orang yang umurnya sampai dengan 83 tahun. Jarang banget. Rata-rata 60 kan meninggal ya. Kita baru mati gini. Hah? 50 padahal yang tinggal tuh. Kalau Nabi Muhammad mau nebar aku 63 9 lain ancam makan nasi ya. Kamu masih nggak tahu. Aduh apa sih kau teh suami? Kita apa? Anak baru dia. Alhamdulillah. Lain ada cakap-cakap kan teh. Kau dari Pak kamu dulu bertanya kan? Berarti ini badangan masih screening dulu ya. Kita lah ditanya lah kalau lagi kadit ya kan. Tanya apa kalau lagi kadit ya. Nah, nggak boleh bercakap-cakap ya. Sampai kematian memisahkan kita harus bersama terus. Ada nak tek sih kau? Dua. Ada cucu lah dong. Ada sih kau? Lah, ibu nama yang dibulat. Mari tengok dulu dasar puasa dalam Al-Quran. Nah, ayat yang saya bacakan tadi di awal ceramah itulah hafal dan asal itu sering dibaca ketika masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa lagi? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat perintah puasa. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya khusus. Tidak dipanggil wahai seluruh manusia ya ayuhan tidak. Tidak pula wahai orang-orang Islam tapi ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bahkan orang iman dipanggil. Nanti ada rahasia. Kalau ada dalam Al-Quran Ibu Bapak, ayat Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, beko pasti sesudahnya ada perintah atau larangan. Siang engkau bisa beko mengajukan perintah tu atau namantian larangan tu itu sesuai dengan kualitas atau barai baik imannya. Maka bisa kok, termasuk puasa kok, tidak sama nilai puasa. Puasa mama kita, puasa ente, puasa apa, puasa anak tu nilainya tidak sama. Karena apa? Karena berbeda imannya, kualitas. Awak karena nanti tinggi rada iman, akan berbeda kita nanti melaksanakan ibadah puasa. Kualitas, kehebatan. Itu tergantung dari ilmunya dari puasa. Jadi bapak sahabat berapa harus punya ilmu awak sesuai dengan aturan agama. Jadi wahai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam diwajibkan. Nah, kutiba alaikum. Bego. Jadi ayatku kutiba alaikum ya. Kutiba itu diwajibkan, alaikum pakai Allah memakai kata ala.
Kalau kasih kau pandai ngaji, selanjutnya makanya insya Allah pandai ngaji ya. Huruf alam kita tahu kan? Ala itu artinya di atas bahasa Arabnya. Kato di atas ada dua macam. Pertama ala di atas juga artinya. Kemudian fauqa di atas juga. Tapi ayat bahasa kau artinya alaikum, di atasmu. Waktunya tuh ibu apa dulu. Apa bedanya di atas ala, di atas fauqa? Yo, kalau jam besar saya taruh deh. Kan mengatur ya bu? Tidak boleh mengatur deh pak yo. Ikut pak baru pembukaan baru kan? Kita sih kono kalau nah, kau apa namanya bu? Pipet. Pipet kok dia teh akurat. Kalau dia teh malah milik hak meneliko, itu namanya ala bahasa Arab. Ya mak ya? Ala. Pipet dia teh aqua. Dia tehnya ala sebenarnya. Tapi kalau pipet kok dia teh disiko, itu namanya fauqa. Dia tehnya namanya mana? Dia teh juga. Iko dia teh juga ala namanya. Kok dia tehnya fauqa? Apa bedanya? Al-Quran memakai ala apa? Iko tak berarti apa? Kau dapat tak berarti apa menceritakan arti bahasa Arab ini. Jadi kutiba alaikum, diwajibkan alaikum kepadamu, di atasmu tuh amalnya malaikat. Tidak dipakai dalam kutiba fauqakum, fauqa itu di atas fauqas sama. Berarti kalau langit itu di atas itu fauqa namanya itu. Langit di atas bumi kan, itu fauqa, di atasnya lepas tak malaikat. Tapi kalau ala malaikat. Berarti alaikum diwajibkan malaikat kepada kamu semuanya. Berarti yang sungguh-sungguh wajib puasa. Nah, selagi terpenuhi rukun syarat puasa, wajib puasa. Islam ya. Balik berakal, tidak sakit, tidak dalam perjalanan. Nah, itu wajib dia puasa. Maku dosa kadang lah orang bisa kalau tidak puasa, badan sehat, sakit tidak ada. Nah, tapi puasa tidak ada, berarti dia sudah melanggar batas dosa ini. Ada tak orang sehat tak puasa Pak Bu? Akan ada nanti. Nah, jadi cara mulai. Berarti kutiba alaikum, diwajibkan malaikat padamu. Berarti sungguh-sungguh Allah tuh serius mewajibkan. Ada wajibkan tuh siang puasa. Nah, yang namanya puasa tuh anak-anak lagi bisa puasa taruh puasa nah. Lagi kalau puasa kita bisa tahun dulu lagi sampai puasa. Mana lumpangnya tahun dulu? Tanya dulu, apa yang ke anak yang baju kuning? Siapa namanya? Pero, nama Italia, Pero, Del Pero kan? Pero tahun dulu sampai puasa nah? Sampai. Halo Pero, baik mana Pak Ustaz? Sampai. Sampai Pero? Lain cumi 30-an? Lalu mengerti ya Pak ya? Oke. Yang anak SMA di sini izin mana coba? Ada yang anak SMA? Yang berarti? Saya sampai pertama saja deh. Ada baik ya. Maksudnya adik-adik kita yang sudah haid, apakah sudah dibayar belum utang haidnya? Dengan tidak. Nah, cicil dulu. Nah,
Yang pertama dulu tadi, yang puasa itu artinya adalah siang itu imsak, menahan ya. Menahan apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan itu? Makan, minum, paling Pak? Keluarga apa Pak? Bergaul Pak ya? Bergaul siang Ramadan. Maka kami sangat perlu dikuat ini sangat risih sekarang kalau pengantin baru tuh kan masuk puasa di kajiannya nikah kan. Rasa-rasa nak kesabar juga siang Ramadan. Jadi mama kalau kami nanti harus ingatnya lama deh. Kami di kantor mengananya ya nama muda-muda ya Pak ya. Jangan karena lama-lama kalau tahu lah tidak tahu. Nah, menahan makan, minum, berhubungan suami istri di siang Ramadan bagi yang sudah bersuami istri. Kok nan jalan-jalan membatalkan puasa? Nah, kok nan jalan-jalan membatalkan puasa? Cuma yang lebih penting dari itu mah Pak, bukanlah menahan dan iko nampak ya. Tapi menahan apa? Menahan dari hal-hal yang merusak nilai pahala puasa Pak. Kenapa? Kalau menahan makan minum bisa saja Pak ya. Anak TK bisa kan? Puasanya kan? Pak kira titis 10.000 beko kalau sampai puasa anak nanti bapak kasih uang nanti pas berbuka 10.000. Kalau di puasa. Biarlah tak payah-payah anak, karena lagi gua mencari lagi aja pajalan. Tapi dia harus bisa. Tapi awal tak itu dong. Kita ingin ibu dan bapak besok puasa itu puasa yang berkualitas. Jangan sampai sesuai dengan hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal 'atas. Lah masuk puasa besok akan banyak kamu lihat berapa banyak orang berpuasa besok Ramadan, tetapi tidak diberi apapun kecuali yang dia dapat hanya perut lapar dan haus saja. Pada yang berpuasa sekedar menahan lidah, sekedar menahan haus, atau yang mata kalian, tapi nilainya tidak ada. Maka bersihkan hati kini. Banyak puasa besok tak apa puasa, yo betul-betul puasa tidak sama puasanya anak kecil atau puasanya orang-orang awam, tapi puasa yang berkualitas yang bisa nanti menggapai takwa. Coba ya, ini ayat kan? Lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan puasa orang beriman sebagaimana pernah diwajibkan pada umat sebelumnya. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu nanti dengan ibadah puasa itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Yang mana takwa itu? Oh, acaranya bertakwa, nah. Takwa. Tapi harus kita pahami. Kenapa Allah beri hadiah takwa untuk orang yang puasa? Ternyata ibu dapat dari banyak dalil ayat ataupun hadis, orang yang mendapat takwa adalah orang yang terbaik, orang yang terhebat, orang yang paling dakik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah indah mencari kawan apa? Dari segi kekayaan dia. Orang paling mulia kata Allah bukan karena orang paling kaya, tidak. Nah, banyak orang lain yang kaya. Kalau kaya kedibanggaan mendapat posisi terbaik di sisi Allah, banyak orang kaya pada oleh Pak. Kalah gitu Pak. Tapi Allah tidak boleh ada kekayaan. Allah tidak mencari awak dakik kayanya dari segi bantu rupa, gagah, cantik dah. Dari segi banyak harta awak dah. Sawah banyak, parak banyak, ya mak ya. Ladang pinang banyak, ya teh. Pinang berada gini 10.000 ya. Dulu 20.000, nah kini 9.000 kadang-kadang ya mak ya. Buang nang dulu.
Oh, jadi Minang ya. Ditanya lah tuh kayaknya tahu kata-kata lah kan. Kabarnya. Iya. Oke. Mana Minang ini? Nah, artinya berapa? Kalau dalam hal sayang Allah, sia nampel yang daket kayaknya tidak mencari si fulan tu bana batang pinangnya enggak. Tapi ketakwaan. Dalam surah Al-Hujurat dikatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayatnya tentang siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah. Wahai manusia, kamu dijadikan dari laki-laki dan perempuan. Diberikan kamu jadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu bisa saling kenal mengenal. Tapi ketahuilah, manusia yang paling mulia di sisi Allah sia yang paling bertakwa di antara kamu. Ayo, berarti Allah muliakan orang yang paling bertakwa. Mendapat takwa kok tak murah, perlu perjuangan, perlu ibadah, perlu mengajarkan perintah Allah, perlu menjauhkan semua larangan Allah. Barulah bisa kita beko menjadi hamba yang terbaik. Kalaulah terbaik, lihat. Nah, ini kan Allah anggap orang takwa itu terbaik di sisi Allah. Kalau orang ini disayang Allah, dia terbaik, tentu Allah akan berikan sayangnya, Allah akan berikan rahmatnya, Allah akan jaga dia dari segala marahannya. Namanya Allah sayang. Awak sayang ibu, sayang ibu. Kan suami kan yang sayang ibu. Kalau saya ke suami kasih saja, apa diminta jaga ya Pak? Iya kan? Apa namanya? Termasuk suami sayang ke istri, namanya sayang. Ampun diminta, dia bahkan belum diminta sudah dikasih. Iya teh, itu kalau sayang. Kan ada itu suami sekali. Nah, kalau diminta ada dia kan? Tahu yang kini Pak tuh harga minyak goreng mahal, tahu ini cara. Kalau biasa ke pasar 100.000 belanja, kini tahu Bapak tuh ditambahnya kalau enggak 200.000, 300.000 ya. Karena tahu sadanya naik kini minyak goreng naik sadanya mah. Iya nah. Tadi Bapak pahami ini. Yang pula beko, de ulang harga minyak goreng naik, baca kado lagi mini beko. Nah, biar naik. Mendaftar ke pengadilan agama beko. Jangan. Jadi ini ujian keimanan orang sama. Nah, balik kemana? Jadi Allah suruh apa puasa, boleh kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa inilah posisi akram yang paling mulia di sisi Allah. Jadi selama sebulan bersua, awak mendapatkan posisi takwa itu posisi yang paling mulia di sisi Allah. Nah, ikulah kita melaksanakan. Kita berharap dimuliakan, diridhoi oleh Allah, disayang oleh Allah, disanjung oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Jadi kita berharap ridhonya Allah. Makanya kalaulah ridho Allah ada beberapa, kita sebenarnya tidak lagi perlu atau lain ambil itu mencari ridhonya manusia. Kecil ridho manusia. Sayang Allah nalar hakikat sebenarnya karena Allah yang manggil rahmat. Tanam padi ibu biasa menapik pada awak saratin kambui. Awak nak tambah
jadi 200 kambui. Sia magih tambah tiba. Sia yang membeli padi tambah bonding sinyo. Tidak bisa manusia. Tapi kalau Allah murka kawan, yang seperti kamu itu bisa habis semuanya. Nah ini disebut tadi mama kita tadi, kisah bencana sebulan yang lalu. Tiba gampo enak, tiba banjir kalau do habis semuanya. Rumah-rumah runtuh semua. Sawah ladang tidak jadi panen. Binatang-binatang ternak atau hewan ternak habis mati sebagian. Jangankan itulah, manusia aja ada saudara kita sekarang yang tak dapat ditemukan mainnya, tambah 6 di tanah itu. Itulah dibenamkan. Itulah ujian kalau datang kampung. Tadi mama kita mengingatkan, apakah dengan lalainya kita yang harusnya kasurau malam kok itu wak minta pulau di siku. Itu semua tadi kecil aja sadarnya menceritakan ada Ustaz Sabri. Pak Ustaz menyampaikan. Kalau lalai beribadah, lalai kasurau, apalagi harusnya kita sholat masih main-main, kita mengundang bencana semua. Ini nggak naik deh ke mana? Nah, kalau ada kita sholat, subuh kita diam, zuhur tidak ada semayang, asar tidak ada kita, sebenarnya kita mengundang bencananya Allah. Apalagi disuat, orang berpuasa, awak makan-makan, kita mengundang bencananya Allah. Yang perlu akan naik Bapak, hukum alam sebuah bencana. Ketika datang bencana di suatu kampung, itu tidak hanya menghukum orang-orang yang zalim, yang berdosa saja, orang baik juga kena di sana. Tidak hanya rumah ibadah pun bisa hancur di sana. Coba musaji, surau-surau roboh. Ini ada pesan sebenarnya. Ada pasan hikmah di situ. Nah, kita nggak mau rumah ibadah kita ini roboh. Kalau nggak ingin roboh rumah ibadah ini, gunakan untuk beribadah di rumah ibadah kita. Malu kita kalau sebesarnya kita di sini. Nah, kalau ibu dari panu sabananya karena ada tapi isinya sebagian saja. Malu kita sebenarnya. Malu sama siapa? Bukan sama Ustaz, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita. Apalagi buat Bapak sekarang. Makanya cara minta tolong kepada Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah dipuji. Baca cara minta tolong ke Allah. Minta tolong kok? Minta tolong kuliah jauh dari musibah. Kalau tiba bencana awal dibantu oleh Allah. Minta tolong jauh dari penyakit. Minta tolong ke Allah supaya anak lancar sekolahnya. Pokoknya minta tolong. Lah dia rumusnya di Allah. Cara minta tolong. Ini tahu awak menanya lagi. Layu pakai cara itu enggak? Lah ada dalam Al-Quran. Kalau minta tolong ke manusia ya mah, acok kecewa gitu. Nah, anak-anak, masih bisa mendengar ceramah Nana? Lain kalau mendengar ceramah lain, atau mengantuk? Ngantuk lalu sini sini. Tak ada. Dia pulang lah, usia pulang boleh lah. Dia jadi kau menangan. Kadang-kadang mereka gak kali suruh saat saja kau juga kan? Gak lunak mereka tak kalau jalan. Nah, gak boleh mengusir anak-anak di rumah ibadah. Nyobar aja. Nah, tunjuk anak elok. Ini Pak. Ini nih Pak. Karena ada gini Pak. Baru nak kasih pengurus di surat tuh pandang gimana gitu. Takut pajak-pajak kasih. Kalau lah salah memahami cara mendidik anak di surau, tambah kosong surau itu. Dengan cara pendidikan yang baik, ayo, nyana kita kan kita harus memasuki dengan dia kecilnya. Dia belum paham. Itu kan ajakan Nabi lah.
bahasa banyak Nabi terhadap orang kafir Quraisy. Sehingga Malaysia, sampainya Nabi itu kasar, kare hatinya, lagi jiwanya kasar, maka orang kafir tak akan lari. Tetapi Allah lunakkan hatinya. Walau kunta fazzan walizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terus enggak boleh kasar. Nah, kalau kasar lari dakwah tuh, maka lembutkan hati. Bahasa lembut tuh fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, sudah mah minta ampunannya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Mungkin dia terlupa ya, ya. Lah bisa, itu membalik orang-orang hebat bisa ya. Ada orang salah, wa maafkannya. Lah sudah maafkannya, wa minta ampun katanya ke Allah. Lah bisa teh. Gimana? Orang salah kawat tuh. Lah baca kak sehari 2 hari seminggu 2 minggu. Gimana jahitnya kawat? Kini wak maafkan, wak minta ampun lagi, wak doanya. Dia apa teh tuh? Nah ini satu di antara resepnya. Ibu dan bapak, menjelang Ramadan itu di antara satu persiapan awak, kita harus masuk Ramadan kok bersih lahir batin. Nah, tidak akan bisa nanti sempurna ibadah awak yang tadi tinggi nilai itu, yang dapat bersih takwa itu, kalau awak nak balas ya lahir batin. Nah, nan balik membalas yang batin. Tapi orang takwa itu hatinya balas ya. Kalau hati masih ada iri dengki, hasad, dendam, iri, cemburu, tidak bermaaf, tidak ikhlas, berarti belum bersih masuk Ramadan. Ikut sebenarnya dulu ini. Karena puasa itu adalah amalan orang beriman. Ikut yang dijaga. Maka persiapan Ramadan itu diantaranya, di samping tadi saya sampaikan, ibu juga harus kita ulang-ulang oleh ilmu puasa Ramadan itu persiapan membersihkan lahir batin. Lakukan mandi, kok ke Balima mandi di rumah aja sama. So mandi Balima sekarang tuh nanti ini. Kok nama-nama ada rencana kamu besok? Balima kamu tuh bisa. Bocor ya asal. Entah kebulaan ini. Nah. Jadi adik kami yang muda-mudi, apa satu boleh mau ke tanah ya? Satu aja lah namanya muda-mudi itu. Nah, balima pemahaman agama itu membersihkan badan itu mandi tidak ada di sini jangan ke sungai kama-kama. Sebab kenyataan yang pelajari sekarang kebanyakan ini yang kenapa ke sana. Terus apa ceramahnya mau nyala. Nah terjadi sekarang kebanyakan praktek balimau apa mungkin kamadika katona kate kata iya kata pilaui ke lurah barangi di bojo apalagi dia bawa pasang-pasangannya yang itu kebanyakan bukanlah membersihkan diri tetapi menambah dosa. Ini hati-hati. Kami sarankan mari jangan tambah dosa menjelang masuk Ramadan. Balik tadi, bawa mani-mani untuk menutup mantul, nampak aurat nak gadi, nah balik tuh. Mudah kan? Apalagi sengaja dibawa pasangannya. Ini namanya salah paham ini. Ingat kita luruskan. Ini salah tapi kok tidak bisa lah kalau berjanji lah beli tiket kayak banyak nanti itu kan. Lagi salah. Bisa mandi keluar itu, tapi banyak syaratnya. Nah, menjaga mata dari melihat aurat orang lain itu dosa. Nah, orang lain. Apa-apa juga orang perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka tapak tangan. Laki-laki orang yang dari pusat sampai ke lutut. Yang mani-mani itu nampak tuh perempuan tuh nampak rata-rata rambutnya kelihatan. Yang lain-lain. Laki-laki kadang apa yang menyebabkan lututnya nampak, ya pusat nampak. Cuma enggak, kalau dia enggak tahu kan. Berdosa ini kebanyakan. Jadi kok dapet ya dek mandi dulu mana dek
Kok bisa? Tapi tadi titik lawan ya. Lah janjian kan, kita bisa mandi balimo di situ. Minimal lah dosa ini Ramadan. Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan. Kalau situ kamu mandi Pak, tanya bawah. Biasanya tanya rumah. Rumah. Beda berarti nak ada sih kalau ya. Yang berlima sehari kapal itu kalau mandi malam itu ada ya. Hebat sih kayak ya. Bisa ambil di batasan kita dua anak kita. Sehari Ramadan ambil kita di rumah semuanya kan. Daripada kita buat dosa kan. Nah, yang terpenting ini inti kaji kita membersihkan silaturahim. Silaturahim ini adalah silaturahim menyambung orang yang memutus silaturahim dengan kita. Dalam konsep silaturahim itu kan persaudaraan. Tidak boleh hawa, bacaka, atau tidak terus sapa. Kalau diberi oleh Rasulullah, salamu-lamunya 3 hari 3 malam. Itu benar. Itu kalau orang beriman. Tapi apa yang terjadi di mana-mana kita dengar, jangankan 3 hari lah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dari rayo ke rayo, dari puasa ke puasa, anu jo bisa hati turi dolai memaafkan kesalahan saudaranya, memaafkan kesalahan tetangganya, kiri kanan dan sebagainya. Hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah khatimun. Takkan masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Ya Bu, itu banyak hadis tertentu. Orang yang memutus silaturahim akan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, maka baca begini. Kami memanggil Pak, mari tanpa menyebut siapa kita. Orang beriman, orang bertakwa, orang yang terbaik adalah orang yang mempunyai sifat mulia. Apa sifat mulia itu? Sifat pemaaf ini. Jadi pakaian olehnya. Tidak usah dibaca lain, salah orang lain. Yang terbaik itu adalah yang mau duluan memaafkan. Menyambung silaturahim itu namanya silah. Kalau orang lain tidak disapu nyawa, awak mulai dulu menyapunya. Amante, kau musim berbuitan, kau lalu tahu tidak kesapuan kau. Nah, hari Ramadan ini, yang terbaik adalah yang duluan menyapunya. Kamante, kamani, ya kamani, kamau, mulai terbaik. Hilang saja. Itu yang sulit. Mengajarkan sabar, mengajarkan tidak boleh iri dengki, itu yang sulit daripada mengajarkan yang nampak. Contohnya, kalau majan bahas yang rancak, sabantang mulai. Contohnya anak kecil itu, wa aja nak kalau rukuk nambah tua itu juga kan? Rukuk, datan, kapal aja pungguang juga nah, majar rukuk kan? Kini diajar Ustaz, pas isya itu besok subuh pasti dia bisa bagaimana rukuk yang benar. Itu majar rukuk yang isi nampak. Tapi majar itu berapa? Oi Bapak Ibu, di sana sabarlah wa ma'amlah salah orang lain. Kira-kira kini aja bisa pakai tasawuf. Sulit belum. Kini kalau di musajid itu ada sampean awal, maaf dulu pada kaciak patang lagi baru hilang. Alun selain dan sebagainya. Kita akan dibisi oleh cinta. Maka itulah momen terbaik Ramadan kon, bulan suci kon. Sambung lagi satu hari. Tak boleh dibaca siarai. Kami kan menyarankan kan, bekot terserah boleh. Kalau mau sarugo, mau kita puasa yang diterima oleh Allah, maka itulah langkahnya sambung satu hari. Karena ibu dan bapak ketahuilah ya, kalau hitung-hitung bahas sebabnya Allah bisa memaafkan yang lain. Karena bacalah semua itu hanyalah perkara dunia saja.
Apa yang menyebabkan kita bisa memaafkan saudara kita lain, memaafkan orang lain? Itu sebabnya hanyalah urusan-urusan dunia yang sangat rendah, sebenarnya di bawah telapak kaki ini. Apa contohnya? Pakaro yang banyak apa bu? Pakaro harato. Ya, sawahnya satu pun salah bagi orang lain baca kata-kata dia. Pembagian pusaka rumah ruko yang lain. Pakaro sabatang pinang. Pakaro satu buat sawah. Kita kan batang buah ya. Kita baca saja. Itu yang sering. Ibu dan bapak, ketahuilah ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak meninggal dunia pada saat silaturahim masih belum baik, menjadi hutang, mengganggu nanti perkara jalan ibu bapak ke surga. Yakinlah. Padahal tak tahu belum mati kan. Makanya kita harus, Nabi mengajarkan apa? Kalau bisa dalam hidup itu kuliah sehat badan, tidak ada banyak pemikiran. Setiap malam kalau sudah baca doa itu, bisa sado salah orang lain berapa sebelum mata kita pejamkan sudah kita maafkan semuanya. Tidak ada salah. Jadi lalu mata salah orang tidak ada lepas. Kenapa sih? Iko bakal mata lalu. Tidak aman lalu matanya. Sawah sini luar ilu mendapatkan. Situ baik lo punya. Mata tidak lalu. Sehari 2 hari sakit. Tambah besoknya tambah sakit. Akhirnya dia menderita, diazab oleh harta. Tidak tenang. Makanya banyak penyakit ini. Bahkan banyak karena jiwanya tidak bersih. Kalau bersih jiwa, berapa? Awat tangannya dah. Dunia ini sementara. Memang murah mengeceknya, tapi memang amalnya prakteknya enggak sudah. Kalau tahu, Pak, lacok mencari orang meninggal, sebanyak orang meninggal yang kita lihat di bunda bapak, coba sabian harato mana nyoba ke dalam kubur bunda bapak. Coba sabian. Boleh dibawa pinang tu ke asal putih, pinang masuk ke kubur. Ibu kan pakai cincin gini basulang kan? Badu gua boleh bawa cincin tu, itu nang boleh dibawa kubur. Sajak dulu apa? Sajak tingkah dulu nak. Itu namanya mana lancar kayaknya kan? Kalau meninggal sampai atau ibu babi tua bu, resianu aku bisa kau meninggal cincin tunang nanti aku ada apa aja yang mana sayang kawan, bawa lah kubur jangan sampai dibuka lo juga boleh mana itu? Bisa. Kalau sampai pak dipakai sabun dek kawan, dipalikin. Nah mau dia mana pak? Diuntiang. Untuk siap tu bu. Kalau bulan nanti tinggal cincin itu siapa tinggal cincin itu? Kalau apa nama CD itu dipakai untuk bini cik lagi. Makanya apa artinya? Makanya yang bau bisa ke dalam kubur hanyalah amal ibadah. Jadi kalau kamu itu untuk awak bacakan mulai memparabe ulah ratu silakan. Kok talabih dia ikhlaskan saja. Jadi kamu akan kepada dia. Dimakan anak istrinya, anak-anaknya, niatkan ibadahnya Pak. Kok ini musim apa gini? Kok durianan masa dia orang ikhlaskan saja. Pinang dipanjat orang ikhlaskan saja. Ikhlas saja. Lah itu rasa kehidupan. Ya, kan bahaya pinang orang menanam tadi. Tapi itulah ini ujian orang beriman. Lah ibu mau dapat pahala atau mati menderita karena hartanya nanti. Pilih sana Pak. Maka tadi. Jadi itu ya. Lah kalau ada masa itu beko bisa harus selesai sampai bulan Ramadan. Tidak boleh bercakap-cakap ada. Saja beko. Iya bro. Sekini manggu-manggu beko ndak. Lah ini ibu dan istri pun tahu lah kalau kan dekat-dekat dua di hatinya tahu lah kan. Alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang kan ada juga kan. Kalau saya sama di
suruh duduk dengan si kucing udah sini aja kan. Mandor lagi tapi di hatinya ini masih ada mendongkol. Nah, di antaranya kalau apa nih mari menjelang Ramadan ini semua perkara urusan dunia yang menyiksa kita lepaskan, ikhlaskan semua. Tapi kalau bisa dengan perundingan silakan, ini kan ada mama kita misalnya kalau ada ya silakan ya Pak. Lah baru dia mereka hari putih mereka ikhlas aja ya. Karena pasti tegal wali dia kan berarti nah wadem kan wadem kan apa ya? Itu manusia-manusia serakah dibisikkan oleh setan. Setan kok kalau hanya ba'a umat manusia kabacaka taruh itu karena dia setan. Apalagi setan yang berhasil dia memisahkan suami istri ikolan yang tinggi nilai deh iblis. Setan yang bisa menggoda manusia sampai berpisah laki bini, inilah prestasi tertinggi para setan iblis. Bisa memisahkan, makanya ada berpecahkan. Nah, dia ulah asin sambal atau asin gulai abu baca kau tabang berikan nasi ke dalam. Apa yang nyebat berikan nasi? Dari puasa bisa alasan alita kan, penelita atau buku kan, ibu analita, rupanya ibu masak, namun puasa kan, talabiah garam, bekon basukian. Kadang-kadang ambal lah kalau namun kami apa karena masih kan hanya nah, namun laki-laki itu kan keras ya kan, kalau lunak tidak laki itu kan, mati no ya kan. Makanya kalau lagi disuap pas mau buka apa? Kok seandainya tak asin sambal itu atau mulai itu bu, tekan murah nah. Kalau asin sayur itu kan tekan murah tambah air ya kan. Nah, asin sambal jadi ludah lo sama asin itu tambah air. Nah, kadang di ludah lo sambal kan asin tak pandai yang sambalnya kan. Apa iya Pak? Itu hilang asin. Nah, kalau pandai waktu dia apa? Nah, kalau ambang tambah garamnya sama yang murah. Jadi kalau asin mana Pak? Makan sapi yang mau jesi, kan? Ambil asinnya, asin saya enak. Udah mana lama sama dia, coba aja. Asin suami juga. Nah, baru tahu itu kan udah asin sana. Baru sana kok minta maaf sama deh. Itu bukannya garam murah Bang, tapi Allah mengenal tidak pasal mencoba kan? Nah, jadi nggak ada ya. Jadi Pak, lagi basuhan izin minum dulu deh. Anak bujang tak mudah lah ya. Baik, Ibu dan Bapak, sebelum saya lanjut, mungkin lebih bagus sisa ceramah kita ini Ibu bertanya. Ya masalah puasa nanti kita jawab ya. Mungkin jadi ada apanya Ibu bertanya saja. Jadi dari pengantar masalah puasa tadi mungkin kita berdiskusi satu atau dua pertanyaan nanti kita bahas atau persoalan satu rahmi atau persoalan agama lain silakan Ibu dan Bapak berikan pertanyaan yang mungkin ragu tentang persoalan agama nanti kita bersamakan. Kalau udah tahu betul TR ya. TR benar susah sekali kemarin. Benar itu tadi pengantar intinya tadi menjelang Ramadan kita persiapkan diri, yang penting adalah silaturahim, hapuskan semua masalah. Nah, Ramadan bulan mulia, jadi kita beramal nanti kita berpuasa itu berkualitas, tidak hanya menjaga yang masa puasa tapi menjaga yang menghapus nilai puasa. Apa antaranya tadi? Inilah amalan apa contohnya Ibu? Bagunjian ya. Yang menjawab puasa begini aja keren kan? Boleh? Paduto, tak boleh. Apalagi mengadu domba orang lain bercakap. Harusnya dia bisa berbaikan, kok tiba mengkompori, lah masuang-masuang, mange-angean, ange loh, atau tadang bercawa istilahnya mereka. Nah, orang bermasalah inilah dan ange kan? Menghasung itu namanya. Khamsun yuftiruna sharim, 5 hal yang merusak nilai puasa. Sama orang puasa dia sudah berbuka. Apa tuh yang pertama al-kadzib, berbohong, berdusta. Yang kedua, ghibah, berbunyi, namimah, mengadu domba. Kemudian nazratu bisyahwah,
melihat mata dengan pandang syahwat. Ini mudah-mudahan kok selampau sawah yang melotot anak itu maksudnya. Celak-celak tundukkan pandangan. Selama kita melihatkan mata kita lagi pakai HP itu, misalnya YouTube video-video yang tidak bagus, rusak nilai positif kita. Ya, pakai kan banyaknya. Pakai itu tidak kena bayar kan? Lupa suara itu. Hah? Siapa lupa suara itu? Habis. Ikut letaknya teh. Ikut tadi banyak orang berpuasa tapi tidak ada nilainya. Yang dia dapat hanya pada kita dahulu saja kan? Orang-orang yang merusak nilai pahala puasanya. Dia apa? Dia bagusnya. Dia apa? Dia berbohong. Dia apa? Dia mengadu domba. Apalagi bersaksi palsu. Apalagi yang kelima, melihat dengan pandangan syahwat. Ada kaitannya teh? Ini anak muda kita protokol kita ya silakan. Pak, misalnya kan awak sama Pak banyak. Iya. Nah, jadi yang merokok Pak di depan umum Pak ya. Itu dulu sinan kan. Iya. Itu bahas sikap awak Pak untuk mampuan kawannya Pak. Dia kan merokok ini kan termasuk apa Pak? Membatalkan puasa. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya ya? Ini kan ini nggak boleh beko minta rokok setang. Jadi kalau rokok nih, iya ini contohnya kan. Nah, jadi kalau ada orang lain teman kita yang merokok, berarti dia tidak puasa kan? Berarti dia sendiri tidak menyangka ibadah puasa. Itu kan urusan dia kan? Dianya berarti sudah berbuat dosanya. Lalu kita bagaimana? Tentu kita menyampaikan dakwah kan, menunjukkan dengan cara yang baik. Ya, bela dulu itu kawan atau dan ini puasa ajak dia berpuasa. Nah, asap rokoknya itu usahakan dijauhi. Jangan diisap. Kita dengarkan baik. Ya puasa nak kawan merokok pun sudah kawan kan puasa ngajar dan kena selalu kamari. Itu sudah berarti batal puasa kita. Batal puasa kita. Jadi nasihat yang baik itu aja lah. Karena ini dakwah itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ibadah elok. Jangan betul manfaat merokok babi rokoknya maafkan kan ada tiang belum masuk gitu. Jadi kepada kalian. Terus itu sangat situasionalnya, tergantung kondisi lah Pak ya. Sebenarnya Pak harus tadi karena dakwah tadi harus sampai memang tidak semua orang memahami. Lah kawana pahala itu puasa itu takwa kan bulan Ramadan tapi namanya tidak terpanggil. Itulah belum terpanggil. Terhadap orang yang tidak terpanggil kita harus menyampaikan nasihat-nasihat terus. Tidak boleh waktu apalagi ini temanya tematikanya kan. Sampaikan yang baik. Ajaknya puasa, tapi kalau tidak mau kan itu doakan. Kan 3 langkahnya. 3 langkah amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran. Ini sudah kemungkaran sebenarnya ini. Siapa melihat sebuah kemungkaran atau dosa di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, cegah dengan kekuatan. Nah, kalau ada punya kekuatan itu kekuasaan. Mungkin ini mama masuk ke mana? Nah, kalau nampak pemanakan gunawan mama tulisin itu maksudnya. Itu namanya biyadihi. Boleh menasihati dari kemanakan itu. Kalau dari pemerintah, gunakan tanda tangan itu, tidak kemungkaran. Lah nampak orang baju dia mencip itu, dia punya kekuasaan pemerintah, gunakan. Keluarkan surat, dilarang mencip di kampung. Kalau mencip keluar di kampung. Ya, punya tanda tangan. Kemungkaran. Ini masih yang baik kata loh. Kalau ini namanya pemerintah yang bisa. Atau kesempatan apa? Tidak boleh mencip di kampung kau. Itu mengundang musibah. Kalau nanti gampo datang awak sama musibah. Itu namanya mencegah dengan dia kekuatan. Nah, itu power. Kalau tidak ada kekuasaan, falyughayyirhu bilisan. Cegah dengan nasihat lisan. Nah, berkuliah kawan, bersuradang, tolong nanti. Lisan kecil dulu. Mengecil itu tidak boleh kasar. Nabi mengatakan lemah-lembut tadi dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang itu dengan hikmah, pelajaran yang baik. Kalau suku berbantahan, iya artinya
tiga jawabannya kan, itu namanya kan Pak Pula dia lagi. Kita tunjukkan dia satu, awalnya dia jalan 3 kali kan. Itu namanya mujadalah. Ajak dia berdebat dengan cara ini. Nah, kalau tidak bisa julisan tapi apa? Langkah yang terakhir falgairuhu biqalbika. Cegah dengan ini doa. Bahas doa tuh. Katanya teteh anak awak lah bujang dah amal dia puasa. Lah dikici anda amal dia. Elok-elok lah maknanya lain doakan dia. Duhai Allah, berilah petunjuk kepada anakku yang masih belum dihidayah. Kenapa ibu minta pada Allah? Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Duhai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam jalan agamamu dan letakkan kepadamu. Wahai Allah, teguhkanlah bolakkan hati anak yang mahdakin itu puasa ndak amat, sumayang ndak amat, bakato kasa kawan. Minta puji kepada Allah. Bila minta yang berapa? Minta dalam sholat itu dalam tahajud malam. Kalaulah Allah yang membolak-balikkan hatinya itu, pasti dia akan nanti mendapat itu. Makanya manusia tidak bisa memberi hidayah kepada manusia lain. Nah, Allah hanya bisa memancing, mengajak bisa, tapi memastikan manusia kau patuh pada Allah tidak bisa, kita tidak berkuasa. Hanya Allah. Sebab Nabi pun tidak bisa mengajak anaknya hatinya. Nabi Nuh tidak bisa mengajak anaknya taman. Lah tiba ya kadang ya Pak, awet itu tobat lagi. Karena Allah yang membolak-balikkan. Itulah cara yang terbaik Ibu. Doakan pada Allah. Mendoakannya kita tentu harus lebih dekat dulu pada Allah. Sholat awal dan sholat awal sampaikan. Ya Pak ya, tapi kok kadang-kadang Pak ada orang mana mau patuh ya Pak ya. Dikejar malah kawan. Doa ke Allah Pak. Kalbuan katuan yang punya hatinya itu Allah semuanya. Minta kepada Allah. Ya teh. Baca doanya teh. Doanya kepada Allah ya. Udah ini kan? Udah. Nah. Terima kasih Pak. Oke. Lah punya calon istri. Sama kan baca. Tahu sekolah apa ini kan sekolah tuh cerdas kan. Nah, sunah-sunah puasa ya. Nah, apa tuh yang pertama? Kalau awak makan sahur, melambatkan makan sahur. Apa maksudnya? Wak pakiruan awak sudah makan tuh baru masuk imsak tuh. Kalau kini 4:30, kini imsak masuk, gak 1/2 jam menjelang imsak baru makan. Itulah yang sunnah. Bukannya malam makan sudah tarawih kan jam 10 tuh. Jam 11 makan sahur. Enggak dapat sunnahnya. Sunnah itu pahala yang penting ada. Karena tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur yang sunnah itu adalah melambatkan. Tapi melambatkan terus sampai imsak. Jadi sering Mengajak, sampai subuh. mengajak. Pokoknya mengajak tuh ibu lah sudah makan baru tiba masuk Ramadan. Nah, lah sudah makan masuk subuh itu mengajak. Untuk kalau sahur, kalau jam 2 kan masih panjang waktu. Ini ajaran anak kita. Ibu yang barang makan ayat sahur. Udah makan, ya masih bisa atau masih dekat kan? Kok jam 3 masih capek banget kan? Kalau ingin awak penapian sunnahnya. Lah, kalau babuko menyegerakan. Lagunya sering itu harus babuko dulu langsung, minimal wapin dulu. Nah, beko tak kalau ini sering ini masih kue matang agak bolong, beko lah semayang dulu, lalu babuko leh. Berarti kita tidak dapat sunnahnya. Kalau babuko dipancapek, lah masuk aku tuh segera berbuka. Jadi ajaran kamu tuh tak harus memperlama usul. Itu sunnahnya. Ya. Apalagi berdoa kalau berdoa baca niat kan menjalankan. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang terpenting nanti berapa adalah yang sangat tinggi nilainya ikut awak menyumbang mampa bukuan orang puasa. Nah, kalau disuruh orang puasa
apalagi mungkin ibu mama kita dari situ kan membuka kemari agih pembukuannya. Orang yang membuka online puasa itu dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu, pahala orang puasa itu tidak hilang. Makin banyak lagi orang lain berbuka, kita dapat pahalanya. Ini sunah-sunahnya kita tanya. Jadi pertanyaan, kalau masak boleh bu, label-labelan buat itu. Ya atau bapak ini ya. Lah. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mengharapkan Ramadan ya. Selamat kita menyambut Ramadan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan panjang umurnya ya. Mudah-mudahan panjang umur, bisa melanjutkan ibadah Ramadan itu dengan baik dan mudah-mudahan nanti setelah habis Ramadan itu kita betul-betul tergolong orang yang bertakwa. Amin ya. Terima kasih atas apa yang kami sampaikan, kesempatannya. Dan banyak maaf ya Pak, Bang sadanya ya Mas atas problem perkenan. Kalau salah itu dari saya sendiri, kalau ada benar itu dari semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan sosial kepada kita. Serta bicaranya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan Ustaz tadi bisa kita ingat dan